Ya, seluruh kebutuhan pokok ini menjadi naik, apalagi menjelang Hari Raya Idul Adha, begitu ya. Untuk membahas terkait masalah ini, sudah terhubung bersama saya melalui via Zoom, ada Nasim Khan, anggota Komisi 6 DPR RI. Selamat malam, Bang Nasim. Selamat malam, Bang Arkan. Ya, kemudian ini kita juga masih terus menghubungi ada Pak Oke Nirwananti ya, dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. Saya ke Bang Nasim terlebih dahulu. Bang Nasim, ini banyak yang mengatakan di medsos ini mengeluh kesah begitu ya, harga cabai rawit makin pedas begitu, harga kebutuhan pokok seperti emas kalau dibilang gitu ya. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini Bang Nasim, apa yang Anda lihat dengan kondisi saat kenaikan harga bahan pokok ini? Ya, kebetulan pada hari ini dan saat ini juga, saya juga bersama Pak Oke pada hari ini di DPR RI kita mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan untuk membahas masalah pagu indikatif Kementerian Perdagangan untuk 2023 dan sekaligus juga masalah kenaikan harga dan lain-lain. Memang di situ kami tadi sempat pertanyakan masalah kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok tadi. Contohnya tadi saya dengar di berita itu ada kenaikan harga cabai, bawang, ya kan, dan itu ada kedelai, ada minyak goreng. Memang di situ ada beberapa perbedaan hal-hal yang terjadi dalam setiap kebutuhan pokok ya, seperti cabai dan bawang itu mengalami kenaikan. Memang kondisi kita pahami di beberapa daerah-daerah pengepul cabai itu banyak kena musibah, yaitu penyakit kayak semacam penyakit tanaman antraks ya, atau juga curah hujan yang sangat tinggi, itu sangat mempengaruhi dari panen dari penanaman dari pohon cabai sendiri, sehingga stok produksinya pun juga akan berkurang dan kebutuhan yang sangat besar otomatis akan menjadi kenaikan otomatis dari harga. Begitu pula juga kedelai harga internasional kita masih tinggi, jadi otomatis dengan harga yang akan tetap naik. Nah itu ya, ada beberapa hewan juga, daging itu mengalami kenaikan karena memang itu yang kemarin pertama kebutuhan dari lebaran, itu pasti ya akan mengalami kenaikan itu. Yang kedua dengan adanya penyakit mulut dan kuku ya, PMK, penyakit mulut dan kuku itu juga banyak menyebabkan itu akhirnya daging semakin tinggi harganya dengan kualitas yang terbaik, ya kan? Nah itu hal-hal seperti itulah yang terjadi permasalahan saat ini. Nah masalah minyak goreng juga, saya kira minyak goreng sekarang sudah kembali lagi kan, DMO, DPO sudah kembali diterapkan kembali. Sebelumnya memang sempat ada lalu dihentikan karena adanya rakortas waktu itu ya. Sekarang Kementerian Perdagangan untuk memulihkan kembali DMO dan akan diatur bagaimana minyak goreng untuk masyarakat itu akan didistribusikan. Itu sekarang tadi sudah ditata dengan baik dan saya kira sudah mulai baik kok. Saya lihat harga-harganya itu ya, mungkin ada beberapa hal daerah atau pasar atau tertentu yang masih mengalami kenaikan yang signifikan. Saya kira itu. Karena sekarang memang lagi ada RDP begitu bisa dibilang di DPR begitu ya. Rapat kerja. Ya baik. Apa agenda ya kebetulan dibahas hari ini, Bang Nasim? Ya tadi itu yang saya sampaikan. Yang pertama kita membahas seperti biasanya kita membahas pagu indikatif untuk 2023 dari Kementerian Perdagangan sendiri. Nah di situ juga kita membahas tentang perkembangan, update progres dari kenaikan harga bahan pokok yang selama ini terjadi, di informasi, aspirasi dari masyarakat itu yang kita tanyakan. Dan nah ini masih lagi berjalan sampai hari ini. Belum kesimpulan, masih berjalan terus. Cuma saya tadi sempat bertemu dengan Pak Menteri, dengan Pak Oke juga dengan beberapa dirjen menanggapi hal-hal apa yang terjadi, kenaikan ini kenapa terjadi dari beberapa segmen kebutuhan pokok ini, yaitu tadi yang saya sampaikan tadi, Pak Isahan. Baik, sekiranya ini kondisi ini apakah memang masih dipengaruhi oleh kondisi COVID-19 dan juga termasuk geopolitik terkait dengan perang Rusia-Ukraina, Bang? Itu otomatis, ini kan berjalan, ya kan, situasi pasca pandemi, ekstrim pandemi kalau saya bilang ya. Nah, sekarang kan sudah tidak begitu ekstrim, dan itu pasti otomatis mempengaruhi dari awalnya dari pandemi COVID, ya kan, lalu dihantam lagi kita dengan masalah ekonomi global bisnis, lalu ditambah lagi Ukraina Rusia berperang, itu pasti otomatis mempengaruhi dalam sistem segala hal. Kayak semacam pupuk, kita sementara ini pupuk banyak bahan kimia kita yang impor, otomatis penanaman kita sudah hampir berapa 2 tahun ini harga tinggi, ya produksi otomatis hasil pun tinggi, ya kan begitu. Nah itu pasti sangat berkaitan. Nah ditambah lagi permasalahan yang saya sampaikan tadi itu, cuaca, ya kan, distribusi, sistem dan semua itu kan mempengaruhi semuanya. Akan dibahas tidak Bang di rapat saat ini, kira-kira kondisi ini akan berlangsung berapa lama, kemudian solusinya seperti apa begitu?
Ini yang kita bahas sampai hari ini, otomatis kami berharap pemerintah juga berkomitmen sinergisitas dilakukan, karena ini kan tidak bisa diselesaikan oleh hanya Kementerian Perdagangan. Otomatis ada tupoksi masing-masing. Baik. Bagaimana perindustrian sistem distribusiannya, bagaimana penegakan hukumnya, ya kan? Karena situasi kita terus kan berubah-berubah. Nah, otomatis sinergisitas ini kita butuhkan untuk kerjasama dari semua tupoksi yang ada di, khususnya dalam pemerintah, kita harapkan untuk bisa mengatasi ini dengan baik. Khususnya untuk kepentingan masyarakat kita, kepentingan bangsa kita, ya dalam masa-masa pasca pandemi ini dan juga ke depan kita harus melangkah apa. Langkah kita di masa saat ini, di masa ke depan itu apa yang harus kita lakukan untuk perbaikan dalam kebutuhan pokok kita, kalau perlu bagaimana menata kedaulatan pangan kita dan semuanya, ekspor, impor dan lain-lain yang kita harapkan ke depannya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita Bang Nasim usai jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami di Newsroom. Ya, saya masih lanjutkan perbincangan saya dengan Bang Nasim. Bang Nasim, kondisi kenaikan harga pangan ini kan masih terus berlangsung sampai dengan saat ini ya. Dan untuk kondisi geopolitik dan juga situasi pandemi COVID-19 ini tidak bisa dihindari begitu ya. Nah, yang kita mau lebih tahu begitu untuk solusi saat ini, jangka pendek saat ini sambil menunggu hasil rapat dari dengan Kementerian Perdagangan begitu. Untuk kedepannya ini jangka pendek ini seperti apa, Bang? Apakah mungkin nanti pemerintah harusnya bisa memberikan subsidi untuk beberapa harga kebutuhan pokok yang sangat utama begitu? Oke, saya tadi sudah menanyakan kepada kementerian bagaimana sistematisnya itu masih kita pelajarin tadi ya dari beberapa hal itu. Tapi kementerian akan memberikan beberapa langkah-langkah cara program yang namanya tadi apa saja ya, saya masih lupa, ada minyak goreng murah atau minyak goreng rakyat gitu ya tadi ya, dengan sistem sesuai dengan HET untuk rakyat, lalu otomatis operasi pasar dari CPO langsung ke kepada pabrik minyak. Setelah itu ini aturan semua DMO DPO ya, sudah sesuai awal dulu ya. Disebut harga nggak, Bang? Ada perindustrian ya. Disalurkan kepada distributor-distributor sampai kepada titik pasar-pasar, ada yang di dalam pasar, ada yang di luar pasar, sehingga pemenuhan masyarakat ini untuk membeli minyak goreng itu mudah, ya kan, ini minyak goreng ya dulu ya, minyak goreng, itu lebih mudah ya dengan harga yang sesuai dengan HEP untuk curah, ya kan, lalu kepentingan untuk kemasan dengan harga yang normal ya. Nah, itu sudah mulai ditata sistemnya tadi dengan penataan di setiap distribusi dan sampai kepada pasar-pasar. Dan itu sudah mulai dilakukan oleh kementerian pada saat ini katanya. Saya tadi dengarkan. Nah, tinggal kita tinjau nanti beberapa hari ke depan. Kita pantau, ya, kita awasi bersama bagaimana program ini bisa berjalan. Ada lagi dengan aturan tadi untuk pembatasan pembelian, ya kan, dalam setiap orang mungkin dibatasin 1-2 liter, ya kan, dalam satu, dengan menggunakan tadi kalau nggak salah ada KTP dan lain-lain, ya kan, satu keluarga satu KTP atau satu orang satu KTP. Nah, itu sekarang kita lagi bahas itu, Pak. Kita mencari solusi bersama nanti. Itu baik, Pak Isran. Baik, ini kan kondisi sekarang ini kan semuanya lagi pada memperbaiki masa ekonomi pasca pandemi begitu, Bang Nasim ya. Kemudian yang kita ingin tahu kemudian bagaimana ini kan harus dikawal begitu ya Bang Nasim ya oleh DPR begitu juga kan agar evaluasinya ini setiap mau menjelang Idul Fitri, Idul Adha ini pasti ada kenaikan. Kira-kira dari kalau kita lihat evaluasi seperti ini dan kemudian pihak DPR mengawalnya agar kemudian nanti ke depannya agar tidak naik secara terus-menerus, bagaimana Bang Nasim? Ya, otomatis Mas, dalam situasi kondisi apapun yang terjadi, ya kita sudah sebetulnya baik dari DPR sendiri sudah mengingatkan, ya kan, sudah menyampaikan, sudah mengundang di Raker, di RDP dalam persiapan mau Idul Fitri, dalam persiapan mau Idul Adha, dalam persiapan masa pandemi sendiri, ya kan. Tetapi kan sesuatu kejadian-kejadian itu kan kadang-kadang di luar dugaan kita. Ya kan, nah kadang-kadang di luar dugaan kita dan kebutuhan masyarakat otomatis juga kadang-kadang membutuhkan lebih kadang ya. Sudah kita berikan dengan sesuai, sebetulnya sudah ada semua penataannya, sudah kebutuhan stoknya, produksinya, distribusinya sebetulnya sudah semua. Tetapi kan Kementerian Perdagangan sendiri tidak bisa bekerja sendiri, harus ada sinergi juga kan, ya kan, harus ada sinergi. Bagaimana juga dari pemerintahan pusat, bagaimana pemerintahan provinsi, bagaimana pemerintahan daerah.
ya kan? Ini kan semuanya harus sinergi berjalan bersama. Distribusinya lancar, ya kan? Produksinya dulu lancar, aturannya sesuai, ya kan? Undang-undang dengan aturan. Setelah itu nanti diproduksikan, selesai produksi didistribusikan. Bagaimana dengan pendistribusian dari pusat kepada provinsi kepada daerah? Nah, ini dari semua pihak sinergi harus bekerja sama sehingga Kementerian Perdagangan pun tidak sendirian, dan ini tidak mudah kita melakukan ini. Ini bangsa kita bangsa yang besar, masyarakat kita penduduk yang sangat luar biasa. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan beberapa negara-negara ASEAN yang hanya penduduknya berapa juta. Nah, dengan latar belakang, kebutuhan, kemampuan yang sangat berbeda gitu loh. Baik, ini rapat sekarang ini memang lanjutan dari yang kemarin atau baru pertama, Bang? Kira-kira akan ada pertemuan berikutnya kah? Kita selalu kita update semua, kita kan dalam fungsi pengawasan, ya kan, baik dari sisi legislasinya, dari sisi budgeting seperti saat ini membahas tentang pagu indikatif kita Kementerian Perdagangan tahun depan. Nah, setelah itu kita juga membahas pengawasan apa yang terjadi di masyarakat, aspirasi yang masuk sama kita kan terus pantau, kunjungan kita lakukan terus gitu loh. Baik, karena kondisi saat ini memang sedang dilakukan rapat oleh Kementerian Perdagangan, begitu kita harapkan kita akan mengawal bagaimana hasilnya saat ini, semoga menjadi lebih baik ke depannya untuk harga kebutuhan pangan bisa menjadi lebih murah ataupun bisa terjangkau untuk masyarakat. Kita masih menunggu update-nya terus Bang Nasim ya terkait dengan hasil hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama saya, Nasim Khan, anggota Komisi 6 DPR RI, dan juga tadi Pak Oke masih belum bisa bergabung karena masih ada rapat begitu di DPR RI ya. Terima kasih.